Halo guys, kembali lagi di channel F6 dan selamat datang di ulasan alur cerita film Best Served Cold. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, alangkah baiknya kalian berlangganan atau subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten cerita film lainnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Diperlihatkan seorang wanita bernama Moira yang sedang berlibur sekaligus bekerja di negara Chili. Di tempat lain, ada wanita bernama Gwen dan tunangannya Marvin. Beberapa minggu lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Tiba-tiba, Moira menelpon Gwen. Mereka berdua adalah sahabat karib, bagaikan saudara kandung. Moira berniat mengundang Gwen ke pesta lajang di tepi pantai untuk merayakan keberhasilannya karena ia baru saja diterima bekerja. Pesta pun berlangsung sangat meriah. Selain Moira dan Gwen, hadir pula teman-teman mereka, yaitu Elliot dan Joaquin, serta pasangan suami istri bernama Daniel dan Isabel yang baru saja menikah. Di tengah perbincangan dan kegembiraan itu, Joaquin berusaha menggoda Gwen, meskipun ia tahu bahwa Gwen sudah bertunangan. Moira tampak marah kepada Gwen karena dianggap melampaui batas dalam pergaulan. Di saat yang sama, Gwen mengangkat telepon dari Marvin dan tiba-tiba memutuskan untuk mengundur acara pernikahan mereka. Entah apa maksud sebenarnya, seolah-olah ia masih ingin bebas menikmati masa mudanya. Akhirnya keenam orang itu berniat pergi ke sebuah resort milik kenalan Joaquin. Mereka berharap bisa bersenang-senang dan menghabiskan waktu liburan di sana. Setelah tiba menggunakan mobil, mereka disambut oleh dua orang pemilik resort, sepasang suami istri bernama Doinis dan Corazon. Setelah saling memperkenalkan diri dan berharap para tamu dapat bersenang-senang, mereka pun masuk dan memulai pesta. Namun, tanpa sepengetahuan para tamu, Doinis dan Corazon memantau mereka dari kejauhan. Mereka memuji beberapa orang di antara tamu tersebut memiliki bau yang harum dan mulai merencanakan niat jahat untuk memasak mereka. Ternyata, kedua pemilik resort itu adalah kanibal yang berencana menghabisi mereka satu persatu dengan tipu muslihatnya. Dulces y cangrejos. Malamnya, mereka disuguhi hidangan yang sangat lezat dan berprotein tinggi. Satu persatu makanan kesukaan mereka disajikan, kecuali Gwen yang hanya mendapat keripik kentang. Hal itu membuat Gwen kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan meja makan. Gwen. Kekecewaan itu dilampiaskannya dengan berenang di kolam. Ia mengajak Joaquin untuk ikut berenang. Saat berenang, tanpa sengaja Gwen melihat tato bergaya iguana di paha Joaquin. Namun, dalam keadaan mabuk berat, mereka akhirnya terlibat hubungan intim. Atau di tengah malam itu, suasana berubah tegang saat Joaquin menggigit leher Gwen. Dengan alasan meminta maaf, Joaquin berniat mengambil sebotol anggur lagi. Ia berjalan menuju ruang bawah tanah atau basement. Dan terkejutnya saat menemukan berbagai alat jagal di sana, tiba-tiba ia ditikam berkali-kali oleh Corazon yang sudah menunggunya. Malam itu, Gwen keluar kamar dan mulai merasa curiga karena Joaquin tidak kunjung kembali. Selain itu, mobil van yang mereka kendarai tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Corazon mulai mengolah makanan dari daging Joaquin yang baru saja mereka sembelih. Doinis tampak tidak sabar ingin segera membunuh mereka semua. Tetapi Corazon menyarankan menunggu waktu yang tepat. Menurutnya, daging spesial yang paling mereka incar adalah Gwen dan Moira, wanita yang masih PW, sehingga Corazon bisa mencium bau harum dari tubuh mereka. Sebagai seorang kanibal, mereka memiliki selera tersendiri. Gwen terus mencari keberadaan Joaquin hingga ke dapur. Ia terkejut saat Corazon tiba-tiba muncul di hadapannya. Corazon memperlakukan Gwen dengan sangat spesial. Saat Gwen bertanya tentang Joaquin, Doinis yang ada di sana menjawab bahwa Joaquin sudah pergi. Namun Gwen tidak percaya dan semakin curiga dengan tempat itu. Gwen kemudian menemui Moira dan menceritakan semua keanehan yang ia rasakan. Tetapi Moira tidak mempercayainya dan mengira Gwen masih di bawah pengaruh alkohol. Keesokan paginya, pasangan Daniel dan Isabel terbangun. Isabel keluar dan berjalan-jalan di pantai dan memotret pemandangan. Ia menemukan jamur beracun yang bentuknya unik. Isabel memotretnya dan mengambil beberapa untuk dijadikan sampel. Namun, tiba-tiba Gwen yang terbangun disambut oleh Moira dan Elliot yang sedang sarapan. Gwen masih merasa pusing dan kurang sehat. Sementara itu, Daniel terus mencari keberadaan istrinya. Saat mereka ingin mencari Isabel ke pantai, Gwen yang belum makan didekati oleh Corazon.
Corazon terus mendekatinya seolah-olah sedang mencium aroma daging segar membuat Gwen merasa risih. Gwen kemudian mencoba membakar daging sendiri. Namun ia terkejut karena salah satu potongan daging tersebut memiliki tato iguana yang sama persis dengan milik Joaquin. Gwen pun langsung merasa mual dan muntah. Corazon yang melihatnya segera berbohong dan berdalih bahwa daging itu baik-baik saja. Lalu Gwen pergi meninggalkan Corazon. Gwen yang semakin yakin ada yang tidak beres mulai mencari bukti. Ia menemukan genangan darah di depan lobi. Di tempat lain, Doinis mengetahui bahwa jebakannya berhasil menangkap Isabel. Ia segera memindahkan alat perangkapnya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, teman-temannya menemukan Isabel tergeletak dengan darah di kepalanya. Isabel, anong nangyari? Gwen juga berhasil menemukan mobil van mereka yang disembunyikan. Namun, saat mendengar suara Doinis kembali, Gwen segera bersembunyi. Ia merasa pemilik resort itu tahu bahwa mereka sudah mengetahui niat busuknya. Gwen pun lari ketakutan, sementara Doinis terus mengejar sumber suara tersebut. Isabel yang terluka dibawa masuk ke dalam rumah. Gwen menyarankan agar Isabel segera dibawa ke rumah sakit, tetapi Doinis dan Corazon memberikan banyak alasan untuk menolaknya. Hal ini membuat Gwen semakin yakin bahwa ada rencana jahat di balik itu semua. Gwen mencoba memberitahu Moira tentang mobil yang disembunyikan itu. Namun saat dicek, mobil itu sudah dipindahkan. Moira semakin marah dan menganggap Gwen bertingkah aneh, tidak waras dan masih mabuk. Dengan emosi mendengar perkataan sahabatnya sendiri, Gwen pun menampar Moira. Di tempat lain diperlihatkan sosok Elliot yang ternyata adalah seorang gay. Moira mendatanginya untuk curhat mengenai pertengkarannya dengan Gwen. Ano nangyari sa'yo? Di dalam rumah, Daniel bersiap membawa Isabel ke rumah sakit. Namun saat Corazon menghampiri mereka, Maybe different than normal. Gwen yang ini ikut bersama mereka masuk ke kamar, tetapi tidak menemukan seorang pun di sana. Ia melihat keran air yang mengalir dan semakin yakin ada hal buruk yang terjadi. Ternyata Daniel dan Isabel sudah disekap dan digantung secara paksa oleh para penjahat itu. Sementara itu, di dapur, Corazon mulai menjalankan aksinya dengan mencampurkan obat tidur ke dalam minuman. Aksi itu tanpa sengaja dilihat oleh Elliot. Madam. Doinis mulai ingin menyiksa mereka dengan memotong-motong tubuh mereka satu persatu. Daniel dan Isabel ketakutan dan berharap bisa dilepaskan. ¿Cómo lo hacen las gallinas? Gwen lalu menemui Moira dan menceritakan tentang potongan daging dengan tato iguana yang ditemukan, meyakinkan Moira bahwa itu adalah bagian tubuh dari Joaquin. Tak lama kemudian, Corazon dan Elliot datang membawa minuman yang sudah dicampur obat. Corazon memaksa Gwen untuk meminumnya, tetapi Gwen menolak dan malah meminta Corazon yang meminumnya sambil menuntut kebenaran tentang nasib Joaquin. Seketika itu juga wajah ramah Corazon berubah menjadi menyeramkan dan berusaha membunuh Gwen. Gwen pun berhasil kabur meninggalkan Elliot dan Moira di sana. Corazon segera memberitahu Doinis bahwa Gwen sudah mengetahui segalanya. Mereka pun berpencar mengejar Gwen. Doinis melihat Gwen dan mengejarnya masuk ke dalam hutan. Namun Gwen berhasil bersembunyi dan mengelabui Doinis. Di ruang jagal, Isabel sangat ketakutan dan terus berteriak. Ia mengambil jamur beracun yang ia simpan sebelumnya dan memakannya bersama Daniel. Mereka memilih mengakhiri hidup sendiri daripada harus disiksa dan dimakan oleh orang gila itu. Fakta mengejutkan pun terungkap. Ternyata Elliot adalah salah satu komplotan mereka. Ia berpura-pura menjadi teman dan menjebak kelompok masuk ke resort tersebut. Elliot membawa Moira masuk ke ruang jagal untuk disembelih. Corazon kemudian memerintahkan Elliot ikut mencari Gwen yang kabur. Tell me more. Jonas, come in, Jonas. Sebelum pergi, Corazon melihat Daniel dan Isabel sudah menelan racun, membuat daging mereka tidak lagi enak untuk disantap. Corazon pun sangat marah dan kembali mencari Gwen.
Gwen yang masih di sekitar area itu menyelinap masuk kembali ke ruang jagal. Ia mendengar teriakan sahabatnya. Ia berhasil menemukan Moira yang sudah setengah sadar. Moira sangat menyesal karena tidak pernah mempercayai Gwen sebelumnya. Mereka lalu mendengar langkah kaki Corazon kembali. Gwen segera bersembunyi dan melihat mayat teman-temannya yang lain. Corazon menyiksa Moira tanpa ampun. Gwen yang hanya bisa mendengar suara temannya disakiti, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena jika keluar nyawanya pun akan melayang. Gwen lalu mengambil tindakan. Ia segera memukul Corazon secara bertubi-tubi hingga wanita itu tak sadarkan diri. Hal itu memberi kesempatan bagi mereka untuk keluar dan melarikan diri dari tempat itu. Saat berjalan, mereka melihat Doinis yang sangat sibuk mencari keberadaan mereka. Namun, Doinis yang kelihatannya tampak kurang jelas tidak menyadari bahwa mereka bersembunyi tepat di balik tembok. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali berlari. Naas, mereka tiba-tiba bertemu dengan Elliot yang berpura-pura tampak khawatir. Gwen yang sudah waspada langsung menyadari kelicikan itu dan menampar Elliot yang mengancamnya dan tidak mempercayai sepatah kata pun yang keluar dari mulut Elliot. Di saat itu, Elliot tertawa sinis dan mengakui segalanya. Ia mengakui bahwa memang dialah yang membawa mereka masuk ke dalam perangkap itu dengan tujuan utama untuk membunuh mereka. Di tengah percakapan itu, Doinis datang dan menyandera Moira. Situasi pun berbalik dan tidak menguntungkan bagi mereka. Doinis melarang orang lain untuk membunuh Gwen karena takut dagingnya tidak akan segar lagi. Melihat celah itu, Moira segera melempar batu ke arah Doinis dan berlari kembali masuk ke dalam hutan. Setelah sekian lama saling mencari dan bersembunyi, terungkaplah fakta mengejutkan. Doinis menjelaskan bahwa alasan mereka suka memakan daging manusia bermula di masa lalu. Dahulu kala ada sebuah pesawat yang jatuh di sekitar wilayah itu. Para nenek moyang mereka yang selamat dari kecelakaan itu terpaksa saling memangsa sesama untuk bertahan hidup. Kebiasaan itu berubah menjadi obsesi karena mereka menganggap daging manusia memiliki rasa yang enak dan kaya akan protein tinggi. Tak lama kemudian, Doinis dan anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Gwen dan Moira. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Elliot menampar Moira dengan kasar, namun Gwen segera datang menolong sahabatnya. Saat Doinis mencoba menyerang dan mengejar Gwen, Moira dengan sisa tenaganya memasukkan jamur beracun ke dalam mulut Elliot hingga ia terdesak dan kesakitan. Dengan sisa kekuatan yang ada, Moira pun membunuh Elliot dengan cara mencekik dan membenturkannya ke batang pohon hingga tewas. Sementara itu, Gwen berhasil mencongkel mata Doinis. Memanfaatkan kebutuhan sementara musuhnya, Gwen berhasil menjebak Doinis ke dalam perangkap yang biasa ia pasang sendiri. Akibatnya, Doinis tertusuk dan mati tersiat di jebakannya sendiri. Kini kedua sahabat itu bersatu kembali. Mereka bahkan memotong tangan Doinis untuk dijadikan kenang-kenangan atau souvenir. Namun di saat itu ternyata Corazon masih hidup. Akan tetapi akhirnya Corazon menerima balasan setimpal. Gwen dan Moira membunuhnya dengan cara yang sangat sadis tanpa belas kasihan sedikit pun. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil meninggalkan resort itu dengan membawa luka dan duka yang mendalam di dalam hati. Beberapa bulan berlalu, kamera kembali menampilkan suasana resort tersebut. Kini terlihat beberapa orang asing sedang menikmati suguhan daging panggang yang lezat. Namun penonton dibuat terkejut saat mengetahui bahwa pelayan yang menyajikan makanan itu tidak lain adalah Moira dan Gwen. Ternyata mereka memanggang daging hasil dari para psikopat yang telah mereka kalahkan. Makanan itu membuat semua tamu yang memakannya keracunan dan tewas seketika di tempat. Gwen dan Moira pun seolah terlahir kembali sebagai generasi kanibal berikutnya atau the next of cannibal. Dengan itu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu untuk menjadi tukang daging di kota mereka masing-masing dan film pun berakhir. Nah, satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah mudah mempercayai seseorang karena kita tidak pernah tahu niat jahat apa yang sebenarnya mereka rencanakan di balik sikap ramah mereka. Dengan akhir cerita ini, saya F6 pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.